Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kamu yang ingin berinvestasi, yaitu perbandingan antara reksadana dan saham. Kira-kira mana ya yang terbaik? Yuk kita simak bersama. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu reksadana dan saham. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk menginvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Sedangkan saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing instrumen investasi ini. Mari kita mulai dengan reksadana. Terdapat beberapa hal yang menjadi kelebihan dari reksadana. Yang pertama, reksadana menawarkan diversifikasi otomatis karena dana kamu akan diinvestasikan ke berbagai instrumen. Ini mengurangi resiko investasi kamu loh. Pastinya hal ini adalah hal yang cukup menarik dan menjadi pertimbangan bagi investor pemula. Selanjutnya, reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang pengambilan keputusan investasi kamu. Semua sudah diatur oleh manajemen investasi. Kemudian, di reksadana juga memungkinkan kamu untuk bisa mulai berinvestasi dengan modal yang relatif kecil, bahkan mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah saja. Sangat bersahabat kan untuk kaum pemula? Namun, kekurangannya pun dimiliki oleh instrumen reksadana. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, ada biaya manajemen yang harus dibayar, yang bisa mengurangi keuntungan kamu. Biaya ini pun tergantung pada manajemen yang kamu pilih. Biasanya, biayanya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, kamu tidak bisa mengontrol secara langsung investasi yang dilakukan oleh manajemen. Dengan kata lain, perputaran uangmu akan sepenuhnya diatur oleh pihak manajemen. Bagi beberapa orang, hal ini dinilai kurang fleksibel. Selanjutnya, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari saham. Beberapa kelebihan dari saham antara lain sebagai berikut. Pertama, saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan reksadana, terutama dalam jangka panjang. Biasanya, bagi investor dengan tingkat agresif yang cukup tinggi, akan memilih saham sebagai instrumen investasinya. Kemudian, sebagai pemegang saham, kamu bisa memilih saham mana yang ingin kamu beli atau jual. Dengan kata lain, tingkat fleksibilitasnya dalam pengaturan keuangan sepenuhnya berada di tangan kamu. Kemudian, beberapa perusahaan memberikan dividen yang bisa jadi tambahan pendapatan kamu. Misalnya saja saham perbankan yang rutin memberikan dividen di setiap tahunnya. Bagi para pemegang saham, meskipun saham yang kamu punya hanya sebanyak satu lot. Tidak hanya kelebihan, terdapat kekurangan dari saham juga loh. Kekurangan pertama yaitu saham bisa sangat fluktuatif dan beresiko tinggi, terutama jika kamu tidak melakukan riset yang cukup. Tidak jarang kerugian besar timbul dari gejolak ekonomi yang berpengaruh pada kondisi pasar saham. Bahkan tidak jarang juga kerugian besar dialami investor akibat kurangnya pengetahuan akan saham dan resiko di dalamnya. Selanjutnya, investasi saham memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar dan analisis perusahaan. Biasanya, investor pemula memilih saham yang telah dikategorikan sebagai saham blue chip dengan pembukuan yang bagus serta pertumbuhan yang konsisten dari jangka waktu tertentu. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi di reksadana atau saham, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, tentukan tujuan investasi kamu. Apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang? Pada umumnya, apabila jangka waktu yang kamu tentukan pendek, reksadana menjadi pilihan yang tepat dan aman. Sedangkan apabila penggunaan dana akan dilakukan di masa yang lebih panjang, maka saham dapat menjadi pilihan yang baik. Kemudian, kenali profil risiko kamu.
Apabila kamu tipe yang berani mengambil resiko atau lebih suka yang aman, bagi pemula biasanya sih yang suka aman ya. Sebaiknya pilihlah reksadana menjadi pilihan yang tepat. Namun, apabila kamu mengejar keuntungan besar dan memahami resiko yang mengikuti, maka boleh aja kok untuk mencoba saham dari produk yang kamu percaya. Selanjutnya, pertimbangkan waktu yang kamu miliki untuk memantau investasi. Saham memerlukan perhatian lebih dibandingkan reksadana. Hal ini pastinya tidak terlepas dari resiko pasar saham yang memiliki dinamika yang sangat tinggi. Jadi harus terus-menerus dipantau ya. Bagaimana sih aplikasi investasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kamu bisa menggunakan reksadana untuk menabung bagi pendidikan anak. Sementara saham bisa kamu gunakan untuk investasi jangka panjang atau untuk membeli barang impian. Biasanya, apabila kamu memiliki mimpi yang kurang dari 5 tahun, maka sebaiknya uang kamu dialokasikan ke reksadana. Tapi, kalau kemungkinan menggunakan uang lebih dari 5 tahun, maka saham bisa menjadi instrumen yang dipertimbangkan. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana resiko investasi ini berpengaruh pada setiap rentang usia. Pada usia 20-an yang dikategorikan usia muda, kamu bisa lebih agresif dengan saham karena masih punya waktu untuk memulihkan kerugian yang mungkin akan timbul. Sedangkan pada rentang usia 30-an, kamu bisa mulai menyeimbangkan antara reksadana dan saham untuk diversifikasi. Selanjutnya, pada usia 40 tahunan ke atas, lebih baik fokus pada reksadana atau saham blue chip yang lebih stabil untuk menjaga modal. Terakhir, mari kita lihat pengaruh kondisi ekonomi pada kedua instrumen ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi psikologi investor. Yang pertama, ketika ekonomi baik, saham cenderung naik dan investor merasa optimis. Sebaliknya, saat ekonomi lesu, banyak yang panik dan menjual saham mereka. Padahal itu bisa jadi waktu yang baik untuk berinvestasi loh. Jadi, sobat investasi, baik reksadana maupun saham memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan tergantung pada tujuan, profil resiko, dan waktu yang kamu miliki. Apakah kamu udah pernah berinvestasi? Tuliskan komentar kamu di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!